Tapi kok dia ingat bahasa Indonesia ya? Dia kan lupa ingatan. Kok bisa ngomong juga? Bodoh amat, yang penting Lilis sudah sadar. Lilis besar. Iya bener. Lah, kok kalian nangis? Kita nangis bahagia, Lis, karena lo udah sadar. Seneng banget. Ah, gitu. Aduh, Kamu tiduran aja, Lis. Nggak usah bangun. Kamu habis kecelakaan loh. Jadi, namaku Lilis. iya Lis, nama kamu Lilis. Kalian semua, siapanya aku? Kita ini teman kamu, sekelas kamu. Iya, Lis. Kita ini teman kamu. Dan Sasuke ini orang yang suka kamu dari dulu. Jantung berdebar-debar, rasanya tak menentu. Hati bergetar-getar, menanti kamu di sini. Kamu namanya siapa? Aku Aisyah, Lis. Teman sebangku kamu. Kalau aku Dewi, Lis. Kalau aku Sasuke, Lis. Oh ya? Jadi, namaku Lilis. Kamu Dewi. Kamu Aisyah. Dan kamu Naruto. Sasuke, Lis, Sasuke. Bukan Naruto. Oh, iya. Itu ya, Sasuke. Untung bukan Orochimaru. Tapi alhamdulillah kamu udah sadar, Lis. Senang banget. Iya bener. By the way, teman-teman. Tadi dokternya bilang kita harusnya masuknya satu-satu. Kok ini kita masuk semua? Iya juga ya. Gak apa-apa deh kan. Kita bestie. Gak apa-apa. Yang penting Lilis kita udah sadarkan diri. Sementara itu, jadi begini Bu, dengan penuh sedih saya turut berduka ya Bu, atas kecelakaan anak Ibu. Tapi di sini saya mau bilang kalau anak Ibu mengalami amnesia. Ini terjadi mungkin karena ada benturan keras di kepala anak Ibu, sehingga membuat ingatannya menjadi lumpuh sementara Bu. Jadi dok, anak saya gak bisa ingat apapun dok. Sayangnya iya Bu. Anakku Lilis. Lilis anakku. Yang sabar ya Bu. Di sini tugas Ibu sebagai orang terdekatnya membuat anak Ibu untuk mengingat kembali masa lalunya dengan hal-hal yang kecil. Tapi pelan-pelan aja ya Bu, supaya anak Ibu tidak terlalu berpikir keras atas masa lalunya. Semoga amnesia anak Ibu ini tidak permanen ya. Karena jikalau dia berpikir secara keras, ini mungkin terjadi Bu. Amnesia permanen. Jadi pelan-pelan aja ya Bu. Baik dok. Terima kasih dok. Day 2 di Madinah ngapain aja? Masya Allah. Yo, what's up guys? Ini lanjutan video yang kemarin. Jadi setelah kita istirahat sebentar, kita langsung salat subuh di Masjid Nabawi. Masya Allah. Sekedar info aja nih. Karena pas umurnya aku datangnya pas musim dingin. Jadi di sini dingin banget teman-teman. Oh ya, di sini aku rekam pas lagi azan. Dengerin deh. Masya Allah. Di sini perasaanku campur aduk teman-teman. Udah sedih, senang, tenang, terharu. Pokoknya campur aduk deh. Kayak nggak nyangka banget bisa sampai ke sini. Masya Allah. Tapi aku nggak bisa lama-lama di sini teman-teman. Aku harus kembali ke hotel buat istirahat. Habis salat subuh aku langsung pulang. Untung penginapanku dekat dari Masjid Nabawi. Oh iya, sekedar info teman-teman. Tadinya aku mau tinggal beberapa menit buat lihat payung Masjid Nabawi terbuka. Karena istirahatnya aku cuma 1 jam. Kata papaku istirahat dulu aja biar kesehatannya nggak drop. BTW di sini aku kena culture shock teman-teman. Jadi pas lagi sholat masih banyak jamaah yang jalan-jalan. Dan jalannya itu di depan kita teman-teman. Yang lagi sholat. Kalian paham gak sih? Bocil-bocil yang lari-lari yang itu loh. Yang jalan di antara saf gitu. BTW masjidnya indah banget ya. Masya Allah. Oh iya, kalau kalian kesini usahain bawa botol ya. Biar bisa ambil air zam-zam. Meskipun gak boleh sih, karena kita harus minum di tempatnya langsung. Tapi pokoknya bawa deh yang kecil aja ya. Tapi jangan pakai galon.
Nah tuh dia payungnya di belakang teman-teman. Belum kebuka. Biasanya sih kebukanya jam 6 atau jam 7. Tapi sayang banget aku nggak bisa lihat. Dan tada, ini kita lagi OTW untuk sholat duhur teman-teman. Dan payungnya tentu saja udah terbuka dong. Tahu nggak sih? Karena ini musim dingin. Meskipun cerah begini dan mataharinya terik, tetap dingin loh. Gak panas sama sekali. Masya Allah. Oh ya di sini mama papaku tiba-tiba minta slow mo guys. Oke, kita mulai. Cipi-cipi siapa-siapa lubi-lubi laba-laba. Oke udah. Tiba-tiba cipica apa tuh? Oh ya di sini habis salat asar. Jadi sebenarnya papaku minta foto. Tapi aku videoin. Terus ngapain tuh angkat tangan tadi? Tuh angkat tangan lagi. Tahu deh. Oh dia lagi pose teman-teman. Karena ngiranya aku lagi foto. Padahal video. Dan beginilah ketika suasana habis salat asar. Masya Allah. Terus habis itu aku minta tolong sama papaku untuk di videoin. Dan sebelum itu aku ngarahin. Please ini jangan goyang-goyang. Pokoknya jangan gerak. Di sini aja. HP-nya harus kayak gini ya. Jangan dipindah-pindahin. Dan bener dong stabil. Nggak dipindah-pindahin. Papaku jadi tripod teman-teman. Tapi ini akunya kejauhan nggak sih? Jadi kayak cebol gitu. Tapi oke lah buat posting di story. Sambil lagunya lagu Arab. Oke habis itu kita mau keliling-keliling pelataran Masjid Nabawi. Nah nanti kita dipandu sama mutawifnya. Bukan keliling-keliling yang seperti ini ya teman-teman. Tapi keliling Masjid Nabawi. Tapi itu putar-putar sih. Jadi kita jalannya bareng-bareng teman-teman. Bareng jemaah yang lainnya. Jadi ini kita mulai jalan. Dan tempat pertama itu ini. Ini aku lupa namanya pohon apa. Tapi correct me if I'm wrong ya. Pohon ini tuh adalah saksi yang masih hidup sampai sekarang. Saksi pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq jadi pemimpin selanjutnya setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Pohon ini saking istimewanya gak ditebang teman-teman. Padahal di sini bisa bangun hotel loh. Tapi karena istimewa jadi dibiarkan tumbuh. Sekali lagi correct me if I'm wrong ya. Nah setelah itu kita jalan lagi. Dan di sini ada kucing teman-teman. Dikasih makan. Di sini tuh aku jarang banget lihat kucing. Oh iya teman-teman. Di sini tuh kita menuju ke Masjid Abu Bakar, masjid tua yang ada di dekat Masjid Nabawi. Ini dia masjidnya. Sayang banget ternyata aku nggak rekam. Nah jadi di sini mutawifnya lagi ngejelasin sejarah masjidnya. Oh iya di belakang itu adalah Masjid Al-Ghamamah. Nah Masjid Al-Ghamamah ini berdekatan dengan Masjid Abu Bakar. Nah masjid bersejarah ini adalah tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan sholat dan meminta hujan. Oh ya masjid ini dinamakan Al-Ghamamah yang berarti awan. Karena ada sebuah awan yang menghalangi sinar matahari ketika Rasulullah sedang sholat di tempat ini. Correct me if I'm wrong ya. Oke selanjutnya kita jalan lagi. Nah di sini aku lihat merpati. Gangguin Oh my god, burungnya terbang. Oke, karena kita capek jalan dan aku merasa haus, aku mau minum air zam-zam. Kita ambil gelasnya dulu. Habis itu, di sini belum bulan Ramadan ya teman-teman. Jadi nggak puasa. Tapi kok mukaku gitu sih? Serius amat. Oke, saatnya minum. Nah setelah minum kita menuju ke Raudah. Raudahnya ada sebelah sana teman-teman. Di sana ada dua kubah teman-teman. Ada kubah hijau dan kubah putih. Nah jadi di bawah kubah hijau itu ada makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga sahabat-sahabat Nabi yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Sayang banget izin masuknya belum ada hari ini. Jadi kita masih nunggu buat masuk ke Raudah. Jadi buat masuk ke Raudah itu harus ada izinnya teman-teman. Udah nggak kayak dulu lagi. Next. Ini kenapa videonya ngebug gini? Udah kesel. Oke jadi ini tuh adalah makam anggota keluarga dan 10.000 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Oke segitu aja. Karena udah mau maghrib teman-teman. Jadi kita udah mau pulang ke hotel ya. Bukan pulang ke Indonesia. Oke sekarang ini aku siap-siap buat salat maghrib dan cara. Di sini udah selesai salat maghrib ya teman-teman. Ini kita mau balik buat makan malam dan beginilah suasana ketika pulang salat maghrib. Kita mau makan teman-teman. Makan dan makan. Nah habis makan kita sholat isya. Habis sholat isya tiba-tiba gue ngide buat naik ke sini nih. Di atas ini nih. Jadi setelah sholat isya gue coba naik ke atas. Ke rooftop Masjid Nabawi teman-teman. Gimana ya penampakannya. Masya Allah. Indah banget dari sini. Oke kita lanjut naik tangganya. Naik tangganya lumayan capek teman-teman. Tapi ini berlaku cuman ke aku sih. Soalnya aku jompo. Remaja jompo. Di sini ekspektasiku udah seneng banget teman-teman. Dan ternyata pintunya sudah tertutup teman-teman. Jadi nggak bisa masuk. Jadi pintu yang ini akan ditutup setelah sholat isya teman-teman. Oke nggak apa-apa. Aku masih lama kok di Madinah. Jadi kita coba lagi besok ya. BTW ini aku spill sedikit di dalamnya teman-teman. Pulang dengan kekecewaan tapi nggak apa-apa sih. Kita turun tangga lagi aja. Oh ya ini udah 4 menit teman-teman. Terima kasih yang udah nonton sampai sini. Sampai jumpa di day 3. Assalamualaikum. Aduh kok gue telat bangun sih. Semoga aja Mbak Cantik simpanin gue bangku. Sementara itu di sekolah. Ngapain lo di situ? Gue duluan ya di sini. Enak aja gue yang datang duluan di sini. Lu tanya aja sama Dewi, gue yang duluan datang di sini terus duduk di sini. Gue nggak tahu apa-apa ya. Kunti beheran, lo nggak lihat tas gue ada di atas meja? Lihat, terus kenapa? Ya ini tempat gue. Aduh guys, udah. Diam mati. Oke. Kunti beheran gue kasih tahu ya ini tuh tempat gue. Lihat tuh ada tas gue. Kalau tas aja nggak cukup kali ya buat jadiin bangku lo. Salah sendiri lo kenapa ke kantin? Wah, kurang ajar lo. Lo ngajak ribut ya. Intinya bangku ini udah jadi milik gue. Wah, kurang ajar. Ya lihat tuh tas gue, buka mata lo lebar-lebar, itu ada tas gue. Gue nggak peduli, ini tetap jadi bangku gue. Selamat pagi dunia. Pokoknya ini tempat gue, titik. Tapi yang duduk duluan di bangku ini gue. Itu ada apa Wati? Ini nih Dimas, para caleg lagi rebutan kursi. Aduh, berapa kali sih gue harus bilang, ini tempat gue, itu ada tas gue. Buka mata lo lebar-lebar, kunti behelan. Ya tetap aja gue yang duluan duduk di sini. Kalau udah ada tas ya berarti ada orangnya. Ngapain diambil bangkunya? Pokoknya ya inti dan semua inti yang duduk pertama di bangku ini adalah pemiliknya. Serah lo deh. Percuma ngomong sama batu.
Damai sekali. Les, kamu nggak apa-apa, Les. Bacot lu. Bagus, Mek. Ya udah, nggak apa-apa. Kamu duduk di sini aja. Iya, Mek, benar kata Wati. Gue mau di situ, Dimas. Di belakangnya Randy. Udah, Mek, udah. Toh kita sekelas juga sama Randy. Iya sih, tapi gue pengen deket sama dia. Cium aromanya. Tapi ini kelasnya kok gini ya? Lebih cantik daripada kelas kita. Kayak hotel. Capek deh ngomong sama dia. Udah, Mek, udah. Lagi pula ini kan cuma kelas sementara, Mek. Iya ya. Ini kan cuma kelas sementara. Iya, nanti kalau kita udah pindah kelas, aku ambilin tempat deh. Kamu dekat sama Randy. Wati. Tapi tetap aja gue nggak deket sama dia. Gue mau sekarang. Beberapa saat kemudian. Assalamualaikum, pagi. Pagi, Bu. Wah, kalian semua terlihat happy ya di kelas sementara ini. Oke, hari ini kita bakalan membuat tugas baru, yaitu merakit apartemen.